Istri itu harus sama-sama ridho, artinya tidak ada keterpaksaan. Jikalau rujuknya daripada Bilar ke Lesti itu dengan cara hubungan badan, maka Lesti juga harus menerima. Namun kalau dengan paksaan, maka di situ bersinggungan juga dengan hukum nasional. Nah, hukum nasionalnya apa? KDRT juga itu bagian. Lesti. Halo Kak. Saat ini ada sempat kuasa hukum Rizky Bilar mengatakan jika Rizky Bilar sudah menolak Lesti tahap 1. Ya. Nah, dan katanya juga sudah gugur talaknya itu karena sudah berdamai dan sudah melakukan campur Ustaz sama istri. Apakah itu berdasarkan Islam Ustaz? Pada dasarnya talak itu masih dimungkinkan untuk pasangan suami istri kembali. Nah, kembali itu disebut dengan rujuk. Rujuknya daripada suami istri itu harus sama-sama ridho, artinya tidak ada keterpaksaan. Jikalau rujuknya daripada dikatakan demikian, karena itu bagian daripada kekerasan seksual yang masuknya ke dalam undang-undang penghapusan KDRT. Itu juga di dalam Islam tidak boleh kita berlaku memaksa daripada pasangan, kan? Karena walaupun ada hak suami untuk mengajak istri untuk melakukan hubungan badan, namun ini dalam konteks sudah ditalak, gitu. Beda hal sebelum ditalak, karena ini sudah ditalak harus sama-sama ridho. Dan itu bersalah ya, tidak bersalah ya? Ya, itu kembali ke Lesti. Coba kalau Lestinya itu merasa dipaksa, itu nggak dibenarkan. Tapi kalau memang dua-duanya saling menerima, ya rujuk gitu. Ustaz, kita sekarang lagi masalah dugaan KDRT Ustaz. Ya. Yang dilakukan oleh suami sendiri. Ustaz, kalau secara Islam itu maksudnya ada seorang suami itu memukul istri seperti apa sih Ustaz? Iya, jadi Rasulullah SAW sudah mengatakan di dalam hadisnya bahwasanya innal mar'ata khuliqat min dhillah, sungguh wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk. Kita tahu bahwasanya bentuk tulang rusuk itu kan bengkok. Filosofinya apabila tulang rusuk tersebut dipaksakan maka patah itu tulang rusuk. Tapi kalau tulang rusuk tersebut didiamkan maka tetap bengkok. Artinya apa? Istausu bin nisa'i khairan. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk berwasiat kepada wanita dengan cara yang baik. Wa aishiruhunna bil ma'ruf, bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan cara lemah lembut. Memang apabila kita berbicara dengan nada yang tinggi, ya, membuat hati wanita itu kecewa, itu sama saja dengan sifatnya mematahkan daripada tulang rusuk. Jadi memang tidak dibenarkan, apalagi sampai memukul daripada si wanita ini. Ustaz, misalkan ya, kan kalau di kasus ini kan katanya kan sang istri Ustaz yang menyerang duluan. Itu gimana Ustaz? Ada apa Ustaz? Ya, pada intinya tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan suami untuk memukul istri, apalagi itu kan istri. Wanita lain juga tidak dibenarkan seperti itu. Ketika seorang istri memukul daripada seorang suami, maka adabnya suami itu memberitahu istri dengan cara yang baik. Apabila memang keduanya sulit untuk dibicarakan secara baik-baik, ada jalan tengahnya, yaitu dengan memanggil mediator dong. Ya, Bilar itu kan bisa untuk ngadu ke orang tuanya Lesti, boleh tuh. Mertua itu dilibatkan dalam artian untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah rumah tangga, bukan untuk intervensi. Mungkin orang tua Lesti bisa untuk mendamaikan. Jadi nggak dibenarkan kalau suaminya ini memukul daripada Lesti, walaupun Lesti yang memulai duluan. Nah, ini kan baru dugaan, spekulasi baru. Ya. Ustaz, gimana sih Ustaz caranya seorang suami itu mendidik istri gitu Ustaz? Nabi mengatakan khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya, dan aku adalah yang paling baik untuk keluargaku. Artinya di sini seorang suami punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dia mendidik anak dan juga istrinya. Kelak di hari kiamat Allah taala akan bertanya tentang pendidikan apa yang sudah diberikan suami kepada si istri.
Yang paling utama, suami ini muslim, istri muslim, sudahkah suami itu mengajarkan ibadah kepada istrinya? Jangan hanya untuk menuruti egonya sendiri. Nah, tapi sudah belum Bilar mengajarkan Lesti untuk ibadah, ataupun sudah memfasilitasi Lesti untuk mengaji dengan ustazah, itu bisa kan? Apabila suami tidak mau mumpuni dalam bidang agama, ya bagaimana caranya supaya Lesti dikasih kesempatan untuk belajar dengan ustazah harusnya gitu. Apa sih batasan seorang laki-laki boleh mukul istrinya gitu sama suami? Sedikit pun suami tidak boleh memukul istri, sedikit pun nggak boleh, tapi menasehati wajib. Nah, kalau suami tidak menasehati daripada istri, walaupun si istri ini maksiat, maka itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dayus. Nah, tapi kalau ketika si istri melakukan maksiat kemudian kita pukul, itu nggak boleh. Jadi nggak ada hak sama sekali suami untuk memukul istri. Nggak ada hukum apapun yang membenarkan itu. Nah, kalau Lesti memukul suami, ya itu jatuhnya pada etika saja. Artinya sekencang-kencangnya pukulan istri itu sesakit apa sih kan gitu. Iya. Ya baik lagi Ustaz. Misalnya kan istri gitu ada alasan Ustaz. Ya. Ada alasan karena ada dugaan perselingkuhan Ustaz. Nah, gimana sih Ustaz hukumnya atau apa sih ini seorang suami yang selingkuh Ustaz? Hukumnya ya secara hukum negara, kalau memang Lesti menemukan bukti-bukti Bilar selingkuh, harusnya dilaporkan dengan pasal 244 pidana gitu kan, itu memang buktinya kuat. Kemudian yang kedua, harusnya memang terlebih dahulu dimediasikan, keluarga dikumpulkan. Ini langkah terbaiknya itu bagaimana? Karena dalam kaidah usul fiqh dikatakan darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil masalih. Menolak daripada suatu mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat. Artinya kalau memang titik temunya adalah bercerai, ya itu diperbolehkan, walaupun sejatinya bercerai adalah ghadul halal indallahi at-talaq, adalah yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu halal diperbolehkan. Jadi kembali lagi, masing-masing pihak ya Lesti juga harus bisa menahan emosi gitu kan. Apabila menemui daripada Bilar seperti itu, ya tidak boleh salah langkah juga, ya kan, harus menemui ya orang tua masing-masing lah. Ada mediatornya, kalau memang punya ustadz ataupun ustazah, libatkan untuk jadi penasehat gitu. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.